revolution will be live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang mana kita menggarap project 2. Dan berikut merupakan nama-nama dari anggota-anggota kami yang terdiri dari saya sendiri dan juga teman-teman saya. Pengamatan sudut rotasi dengan sensor tegangan berbasis potensiometer merupakan judul yang kami angkat. Agar tidak terlalu lama, saya sendiri akan langsung ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke latar belakang permasalahan. Jadi potensiometer itu merupakan komponen elektronik dasar yang fungsinya sebagai transducer untuk mengubah posisi mekanik menjadi sinyal listrik berupa perubahan resistansi dan juga tegangan. Nah, dalam praktikum kali ini itu dilakukan yang namanya pengamatan hubungan antara sudut rotasi poros dari si potensiometer dengan atau terhadap tegangan output yang nantinya dihasilkan, dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik linear atau logaritmik. Nah, kita juga menggunakan voltase dengan max-nya kita setting itu 5 volt. Nah, dari potensiometer yang digunakan. Dengan membandingkan potensiometer linear dan logaritmik, mahasiswa diharapkan mampu memahami karakteristik masing-masing serta aplikasinya dalam sistem kendali. Nah, praktikum ini juga secara tidak langsung melatih keterampilan teknis si mahasiswa dalam pengukuran dan analisis data, serta memberikan dasar pemahaman dalam perancangan sistem otomasi dan mekatronika. Di saat ini kita masuk ke bagian rumusan masalah. Jadi waktu kita mulai praktikum ini, kita pengen tahu sebenarnya tuh kayak gimana sih hubungan antara sudut rotasi potensiometer dengan tegangan yang keluar. Apakah hubungannya lurus-lurus saja atau ada pola tertentu? Terutama karena kita pakai dua jenis potensiometer yang berbeda, yaitu yang linear sama logaritmik. Terus, kita juga penasaran gimana hasil pengukuran dari kedua jenis itu kalau diputar ke sudut-sudut tertentu. Apakah grafiknya beda banget atau malah mirip? Nah, dari situ kita tahu bandingin karakteristik masing-masing supaya kita bisa tahu juga mana yang lebih cocok dipakai di aplikasi tertentu. Misalnya tuh kayak buat sistem kendali atau alat ukur posisi lah. Jadi intinya di rumusan masalah ini kita fokus saat nyusun percobaan dan juga tahu data apa yang kita harus cari terlebih dahulu, seperti itu. Next. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian yang kami lakukan, yaitu pertama, memahami hubungan antara sudut rotasi potensiometer dengan tegangan output yang dihasilkan sebagai dasar pemahaman prinsip kerja pada sensor. Nah, yang kedua itu memahami hasil pengukuran tegangan dari potensiometer linear dan potensiometer logaritmik terhadap perubahan sudut rotasi. 3. Memahami perbandingan karakteristik respon dari potensiometer linear dan potensiometer logaritmik dalam menghasilkan tegangan output berdasarkan hasil pengukuran. Ya, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Jadi, ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama itu untuk menambah pemahaman mahasiswa mengenai prinsip kerja potensiometer sebagai sensor posisi atau sudut. Yang kedua, memberikan pengalaman praktis dalam membaca dan menganalisis sinyal analog, serta merangkai sistem monitoring sederhana berbasis microcontroller dan sensor. Yang terakhir, itu membantu mahasiswa memahami perbedaan karakteristik respon antara potensiometer linear dan logaritmik. Oke, selanjutnya di sini ada alat dan bahan. Yang pertama tuh alat dan bahannya ada breadboard. Ya, fungsinya tuh untuk menghubungkan potensiometer, Arduino, dan komponen lainnya. Terus alat dan bahan yang kedua tuh ada jumper. Fungsinya tuh si jumper ini untuk penghubung antar komponen di breadboard. Terus yang ketiga ada potensiometer. Si potensiometer ini bakal berfungsi untuk sebagai sensor sudut. Terus yang keempat itu ada voltmeter. Dia tuh digunain buat mengukur tegangan output dari si potensiometer tadi. Terus yang kelima ada power supply. Dia tuh sebagai sumber daya listrik untuk seluruh rangkaiannya. Terus yang keenam ada Arduino Uno. Jadi Arduino itu sebagai microcontroller yang bakal ngebaca tegangan dari si potensiometer. Di sini ada rangkaian. Nah, ini rangkaian
untuk membaca potensiometer. Nah, potensiometer itu adalah input analog. Dia itu berfungsi sebagai untuk mengatur besar kecilnya nilai tegangan. Nilai tegangan itu 0 sampai 5 volt yang masuk ke Arduino. Nah, potensio ini berputar. Nah, kalau misalnya berputar ke kanan, di LCD menampilkan sampai tegangannya 5 volt, maksimalnya 5 volt. Dan kalau tegangannya ke kiri itu hasilnya 0 volt atau. Nah, terus cara menghubungkannya ke Arduino yang pertama dari ke pin A0, terus VCC ke 5 volt, ground ke ground. Dan kalau LCD-nya dia ini pertama ground ke ground, VCC ke 5 volt juga, lalu ke pin digital bisa pin digital 1 atau 2, lalu satu lagi juga ke pin digital juga. Nah, baiklah, di slide selanjutnya rangkaian aktual. Di sini kalau kita ngelihatnya ada breadboard, kabel jumper, potentiometer, voltmeter, power supply, dan Arduino Uno. Jadi potentiometer itu kan yang kalau kita tahu ya, dia itu resistor variabel lah, dimana dia kalau misalnya diputar, dia itu bisa mengubah angka suatu resistansinya itu. Nah, kita ngujinya itu gimana? Jadi ada rangkaian, kita itu menghubungin pertama dari power supply itu ke Arduino Uno. Nanti dari Arduino Uno ini yaitu ngehubungin 5 volt, pin 5 volt itu dihubungkan ke garis merah yang ada di breadboard yaitu plusnya. Terus juga ada GND yang di Arduino Uno itu ada beberapa, kita pilih satu aja, dihubungin pakai kabel jumper ke minusnya dari breadboard. Nah, setelah dihubungkan nanti potentiometer itu kita colok ke breadboardnya. Terus nanti kita hubungin lagi pakai kabel untuk GND sama plusnya itu, voltnya itu dihubungin, kan potentiometer ada 3 kaki ya, itu dihubungin itu antara ujung ke ujungnya. Kalau dilihat di gambar ya seperti itulah. Terus kalau udah, nanti kita itu pakai voltmeter buat nguji apakah bener sih potentiometer ini dia itu bisa ngubah kayak resistansinya itu berubah lah kalau pakai potentiometer ini. Nah, gimana caranya? Voltmeter ini kan ada yang dia itu merahnya sama ituannya ya, yang si hitamnya. Nah, kalau di rangkaian ini yang kita lihat ya, merah itu dihubunginnya itu ke pin yang antara 3 kaki tadi, yang pin keduanya. Nah, terus yang pin hitamnya itu dihubunginnya itu ke GND-nya atau massa atau minusnya. Nanti kita bisa ngelihat dari hasil voltmeternya itu bagaimana. Oke, lanjut ke potentiometer linear. Sesuai namanya, potentiometer itu mengukur besar kecil tegangan. Untuk potentiometer sendiri itu cara memakainya itu dengan cara menggeser si tuasnya itu secara linear atau biasanya itu maju mundur. Jadi saat tuasnya digeser, itu tegangan outputnya itu berubah secara bertahap dan juga berurutan. Jadi buat ngasih tahu gitu hubungan antara sudut bergeseran sama tegangan outputnya. Mungkin bisa dilihat juga di sini ada tabel pengukuran 1. Di sini kita mulai dari sudut 0 sampai 300 derajat, terus diakhirin itu yang akhirnya itu di tegangan maksimumnya. Tegangan outputnya itu bertambah gitu secara bertahap, terus stabil dari 0 volt sampai 5 volt, bisa kita lihat di sini terakhir. Nah, ini tuh nunjukin ya, semakin besar sudutnya, semakin besar pula tegangan yang bakal dihasilkan gitu. Lanjut ke tabel yang selanjutnya, ada pengukuran 2 di sini. Jadi pengukuran ini tuh dilakukan secara arah sebaliknya gitu. Dimulai dari maksimum 5 volt pada sudut 300 derajat, kemudian kita turunin sama kayak tadi, sama pengukuran 1. Tegangan outputnya itu menurun gitu secara teratur. Terus itu ngebuktiin juga kalau misalkan arah putaran itu atau pergeseran itu berpengaruh buat pada hasil tegangannya. Jadi kalau misalkan kita simpulin dari potentiometer linear ini, dari tabel di sini, sebenarnya itu potentiometer itu menghasilkan perubahan tegangan secara bertahap tergantung pada besar sudut atau pergeseran si slidernya. Kemudian berikut adalah data hasil dari pengukuran menggunakan potentiometer logaritmik. Di sini terdapat 2 hasil pengukuran, di mana pengukuran 1 itu
memutar potensiometer logaritmik dari sudut 0 derajat hingga 300 derajat sampai maksimum. Kemudian untuk pengukuran yang kedua, dilakukan putaran sebaliknya, yaitu dari maksimum hingga 0 derajat. Dengan setiap kenaikan putarannya itu 20 derajat atau penurunannya itu 20 derajat. Untuk yang pengukuran 1, pada sudut 0 derajat itu menghasilkan tegangan outputnya 0 volt. Kemudian yang 20 derajat menghasilkan 0,39 volt. Kemudian 40 derajat menghasilkan 0,66 volt. 60 derajat menghasilkan 0,94 volt. Kemudian yang 80 derajat menghasilkan 1,22 volt. Yang 100 derajat menghasilkan 1,45 volt. Untuk yang 120 derajat menghasilkan 1,69 volt. Kemudian yang 140 derajat menghasilkan tegangan 1,85 volt. 160 derajat menghasilkan tegangan 2 volt. 180 derajat menghasilkan 2,2 volt. Untuk yang 200 derajat menghasilkan 2,4 volt. Yang 220 derajat menghasilkan 2,6 volt. Kemudian 240 derajat menghasilkan 2,9 volt. Untuk 260 derajat menghasilkan 3,1 volt. Kemudian yang 280 derajat menghasilkan 3,5 volt. Dan 300 derajat menghasilkan 4,1 volt. Dan yang terakhir maksimumnya itu menghasilkan 5 volt. Untuk yang pengukuran 2, pada sudut maksimum tegangan outputnya 5 volt. Hingga yang terakhir sudutnya 0 derajat menghasilkan 0 volt. Dengan setiap penurunan 20 derajatnya dapat dilihat hasil tegangan outputnya. Sama seperti yang pengukuran 1. Selanjutnya dari data yang telah kita sajikan di dalam tabel itu kita buat grafiknya. Nah, di sini itu merupakan grafik hubungan sudut dan tegangan dari potensiometer linear. Di sini ada dua grafik. Nah, di grafik pertama ini merupakan grafik perbandingan tegangan output dengan sudut. Nah, tujuannya itu kita bisa melihat bahwa seberapa besar kenaikan tegangan output berdasarkan putaran sudutnya. Nah, di sini di sumbu horizontalnya ini ada sudut dan di sumbu vertikalnya ada tegangan output. Nah, dari grafik ini tuh kita bisa melihat kalau di sini hampir menggambarkan garis lurus yang sempurna. Nah, hal ini menandakan kalau kenaikan tegangan output ini itu signifikan dengan perubahan sudutnya. Walaupun di 100 derajat awal itu kenaikan tegangannya sedikit lambat. Nah, ini kemungkinan besar diakibatkan oleh toleransi mekanis awal. Nah, selanjutnya di grafik kedua di sini ada perbandingan sudut dengan tegangan output. Nah, ini kebalikan dengan grafik yang pertama. Nah, di grafik kedua ini itu tujuannya untuk melihat nih seberapa besar sih putaran sudutnya berdasarkan tegangan yang diketahui. Nah, karena kebalikannya di sini sumbu horizontalnya ini adalah tegangan output dan di sumbu vertikalnya ini adalah sudut. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa garisnya ini lurus sempurna yang mana menandakan kalau perubahan sudutnya ini itu sangat signifikan dengan perubahan tegangannya. Nah, jadi kita bisa katakan kalau alat ini itu mudah untuk dipakai buat kalibrasi karena kita cukup membaca tegangannya, lalu kita bisa ketahui nih sudutnya berapa. Nah, dari kedua grafik ini kita bisa simpulin kalau alat potensiometer yang kita gunain ini itu memiliki hubungan yang bisa dikatakan hampir sempurna dengan perubahan tegangan dan perubahan sudutnya. Jadi alat ini itu bisa kita andalin untuk aplikasi yang memerlukan pengukuran atau kendali sudut secara akurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara sudut dan tegangan dalam penggunaan potensiometer logaritmik. Potensiometer logaritmik yang kami gunakan adalah potensiometer logaritmik jenis A. Nah, di sini terdapat dua grafik, yaitu bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, pada bagian sebelah kiri ini menunjukkan kenaikan sudut rotasi dari 0 hingga 300 derajat dan intervalnya itu 20 derajat. Nah, terus ada tegangan. Jadi setiap 20 derajat dari 0 sampai dengan 300 derajat itu setiap 20 derajat tegangan yang dihasilkan itu berapa.
Nah, terus pada grafik yang di sebelah kanan ini merupakan grafik penurunan. Jadi penurunan dari 300 hingga 0 derajat dan intervalnya itu 20 derajat. Jadi setiap penurunan dari 300 sampai 0 derajat itu tegangan yang dihasilkan berapa. Nah, bisa kita lihat pada grafik sebelah kiri. Pada grafik sebelah kiri, dari kenaikan 0 hingga 20 derajat, 40 derajat sampai dengan 260 derajat itu kenaikan tegangannya itu lambat. Nah, dari 260 derajat hingga 300 derajat itu tegangan yang dihasilkan itu kenaikannya cepat atau drastis. Nah, terus bisa kita lihat juga pada grafik penurunan dari 300 derajat sampai dengan 260 derajat itu penurunannya drastis atau cepat. Nah, dari 260 derajat hingga 0 derajat itu penurunannya lambat. Kenapa sih demikian? Karena kita menggunakan potensiometer logaritmik. Karakteristik potensial logaritmik ini tidak linear, tidak seperti potensiometer linear. Nah, pola seperti yang kita ketahui juga, pola logaritmik itu pola yang perubahannya tidak merata, cepat di awal atau cepat di akhir. Jadi sesuai dengan potensiometer logaritmik yang kita gunakan, yaitu penurunannya cepat di awal dan peningkatannya cepat di akhir. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa dalam penggunaan potensiometer logaritmik pada praktikum kita ini, tegangan outputnya tidak naik secara rata terhadap sudut putaran. Nah, terus grafik dari data yang kita hasilkan ini menandakan juga bahwa hubungan antara sudut dan tegangan menggunakan potensiometer logaritmik itu sesuai. Nah, kenapa sesuai? Karena karakteristik yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu perubahannya tidak merata, bisa cepat di awal atau cepat di akhir, drastis di awal atau drastis di akhir. Nah, terus juga tegangan outputnya tidak naik secara rata terhadap sudut putaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil pengujian kelompok kami, di mana terdapat dari 3 kesimpulan. Yang pertama adalah hasil pengukuran potensiometer linear menunjukkan hubungan linear antara sudut rotasi dan tegangan output, di mana grafik tegangan terhadap sudut membentuk garis lurus yang menandakan bahwa perubahan sudut menghasilkan perubahan tegangan yang konstan. Kemudian yang kedua, potensiometer logaritmik memiliki karakteristik yang tidak linear, di mana tegangan output naik secara lambat di awal rotasi dan meningkat tajam di akhir, sesuai dengan karakteristik logaritmik itu sendiri. Yang ketiga, kepekaan potensiometer linear dapat dihitung dengan rumus kepekaan atau tegangan maksimal dibagi sudut maksimal sama dengan 5 dibagi 300 sama dengan 0,0167 volt, yang artinya setiap 1 derajat perubahan sudut menghasilkan kenaikan tegangan sebesar 0,0167 volt. Terakhir kita masuk ke bagian dokumentasi pada pengujian potensiometer ini. Nah, di sini ada yang bertugas untuk memutar potensio, ada yang memegangi prob positif dan negatif dari voltmeter, ada yang melihat output tegangan yang dihasilkan dari voltmeter, dan ada juga yang mencatat hasil dari tegangan yang dihasilkan. Nah, untuk cara kerjanya itu sudah dijelaskan tadi, dan kalau untuk di video ini hanya memperjelas kalau misalkan sudut yang kita putar itu setiap kenaikan sudutnya adalah 20 derajat yang dimulai dari 0 derajat dan diakhiri dengan 300 derajat. Kemudian video di sebelah kanan itu memperlihatkan perubahan tegangan secara lebih jelas yang dihasilkan dari putaran potensiometer yang dilakukan. Kemudian di slide selanjutnya itu ada hasil dari beberapa pengujian yang kami lakukan. Bisa dilihat gambarnya ada di situ. Kemudian itu ada tampak atas dan tampak samping dari rangkaian kami, dan letak potensiometernya ada di sebelah mananya. Berikut, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 kelas manufaktur 6B. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.